Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur kita yang disertai dengan meningkatnya iman dan takwa, ibadah dan amal soleh kita, serta kebaikan-kebaikan kita, Allah berkenan menambah kembali kebaikan-kebaikan dunia kita, juga Allah berkenan menambah kembali pundi-pundi akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sangat yakin dengan mengikuti dan meneladani Nabi, kehidupan kita di dunia bertambah baik, dan kita juga digolongkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kajian Quranic Life hari ini adalah tentang af'al Allah dan ikhtiar manusia. Salah satu dari ilmu Al-Quran adalah bagaimana memahami perbandingan antara dua hal. Sunnatul Quran, sunnahnya pembahasan Al-Quran, membahas dua hal yang berbeda. Ada tentang laki-laki, ada tentang perempuan. Ada tentang orang-orang baik, ada tentang orang-orang buruk. Ada tentang surga, ada tentang neraka. Ada tentang keadaan-keadaan dan kenikmatan surga, juga tentang keadaan dan azab-azab di dalam neraka. Ada nikmat, juga ada nikmat. Ada kesehatan, juga ada kesakitan. Semuanya adalah dalam rangka muqaranah, perbandingan. Dan kita manusia yang dibekali oleh Allah akal yang sehat, maka dapat membuat perbandingan-perbandingan itu sekaligus memilih yang terbaik, kecuali kalau perbandingannya adalah dua hal yang memang sama. Wajib kita imani, wajib kita yakini, bahkan kita amalkan. Termasuk perbandingan antara af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan ikhtiar manusia. Bagaimana kita memahami dengan baik, kemudian kita meyakini kedua-duanya, sekaligus kita mengamalkan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah tentang perbuatan-perbuatan Allah dan tentang ikhtiar kita umat manusia. Kita awali dari makna af'al Allah. Kewajiban utama seorang hamba kepada Allah adalah mengenal, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya, termasuk dengan seluruh tuntutan-tuntutannya. Salah satu tuntutannya adalah kita meyakini afal Allah dalam semua yang terjadi di dunia dan yang nanti terjadi di yaumil akhir. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo ketahuilah, ayo fahamilah, ayo galilah ilmu yang nanti akan mengarahkan kepada keyakinan bahwa tiada yang patut disembah melainkan Allah. Jika ada dosa dan kesalahan, mohon ampun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua mukminin laki-laki, mukminat perempuan. Dan Allah Maha mengetahui tempat kita berusaha, juga di mana kita bertempat tinggal. Inilah maksud dari kewajiban utama kita kepada Allah. Salah satunya adalah memahami, meyakini af'al Allah dari semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidurnya manusia, af'al Allah. Karena kita tidak bisa tidur kalau Allah tidak berkehendak. Senyumnya kita, sesungguhnya itu af'al Allah. Kita tidak bisa senyum kalau Allah tidak berkehendak. Maka af'al ini bahasa Arab dari kata fa'ala yaf'ulu fi'lun af'al, yaitu
perbuatan-perbuatan Allah terhadap seluruh makhluknya, kepada alam, kepada manusia, kepada bangsa malaikat, kepada bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya adalah tidak akan pernah keluar dari yang disebut af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini af'al Allah mencakup 3 aspek. Yang pertama, semua ketetapan dan ketentuannya, qada dan qadar Allah, itu adalah salah satu dari keyakinan kita tentang af'al Allah. Ada pula af'al Allah yang kedua adalah kehendaknya, iradahnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat adalah kehendak Allah, iradatullah, dan itu termasuk salah satu af'al Allah. Kemudian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi sekarang ini, dan yang akan terjadi, kemudian nanti yang pasti terjadi di hari akhirat, semuanya adalah merupakan bagian dari af'al Allah. Subhanallah, maha luasnya af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca surat Al-An'am 59. Betapa maha luasnya pengetahuan Allah, af'al Allah terhadap seluruh yang ada. Di sisi Allah, semua kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Allah Maha Tahu yang ada di darat, yang di laut, semuanya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Semuanya Allah Maha mengetahui. Semuanya adalah ketetapan Allah. Semuanya adalah iradatullah. Semuanya adalah af'alullah. Dan semuanya sudah tertulis di dalam kitab di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja prinsip di dalam kita meyakini, memahami, sekaligus kita mengamalkan sesuai dengan af'al Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Anbiya 23, Allah menegaskan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Manusia tidak berhak bertanya tentang af'al Allah terhadap dirinya, terhadap tetangganya, terhadap alam semesta ini, terhadap hewannya, terhadap tumbuh-tumbuhannya. Tetapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah sebagai bentuk pertanggungan jawab. Wahum yus'alun. Karena Allah sediakan untuk umat manusia. Maka manusia diminta menyiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ia lakukan melalui perbuatan-perbuatannya. Kenapa melakukan ini? Allah berhak bertanya kepada kita. Kita tidak berhak bertanya. Ya Allah, kenapa aku sakit? Tidak boleh bertanya. Tapi kita bertanya pada diri sendiri. Oh, mungkin saya kurang menjaga pola makan. Mungkin saya kurang menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Atau jika ada dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya, yakinlah af'al Allah itu pasti dengan maha ilmu Allah, pasti dengan maha hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hikmahnya dalam semua yang diperbuat oleh Allah untuk kehidupan ini. Yu'til hikmata may yasha.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberi Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki dari semua perbuatan-perbuatan, dari semua peristiwa, kejadian. Barang siapa yang diberi hikmah, dia diberi kebaikan yang banyak. Berarti tugas manusia mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Dari semua perbuatan Allah. Ada panas, ada dingin. Ada keadaan baik, keadaan tidak baik. Kita ambil hikmahnya saja. Karena itu adalah tugas manusia, mengambil hikmah. Yang mendapatkan hikmah, mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tegaskan di akhir ayat Al-Baqarah 269, tidak ada yang mengambil pelajaran dari semua yang terjadi kecuali orang yang mampu menjaga akalnya tetap sehat, akalnya tetap mengikuti tuntunan, akalnya dijaga dari hal-hal yang mengotori atau merusak pemikiran dari akal yang merupakan anugerah Allah yang amat sangat mulia. Prinsip lain, sahabat yang dimuliakan Allah, dalam kita memahami af'alullah bahwa Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tidak ada yang dapat menolak, tidak ada yang dapat membantah, atau tidak ada yang bisa mengajukan protes kepada Allah. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Semua yang ada di langit, di bumi, semuanya kehendak Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatannya, sungguh Tuhanmu maha melaksanakan terhadap yang ia kehendaki, terjadilah apa yang terjadi. Allah maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Dan jika Allah berkehendak, semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka dia mengatakan sesuatu, dia berkehendak untuk mencipta sesuatu, mengadakan sesuatu, Allah berkata, Allah berfirman, kun, jadilah, maka fayakun, jadilah seperti yang Allah kehendaki. Surat Al-Qamar 50 lebih lagi merincikan bagaimana amat sangat singkatnya, amat sangat mudahnya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa ma amruna illa wahidah kalamhin bil basar. Dan perintah kami, kehendak kami, iradah kami, kata Allah, hanya satu ucapan saja, seperti kedipan mata. Seperti kita mengedipkan mata, menutup mata kita. Itu adalah andaian. Tetapi lebih dari itu, af'alullah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah semua manusia adalah bagian dari kehendak Allah, maka kita yakini saja semua yang terjadi kehendak Allah, kita kembalikan kepada Allah. Namun nanti ada ikhtiar manusia. Kita akan lanjutkan setelah ini, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dimensi af'alullah yang sangat luas, mencakup urusan dunia dan mencakup urusan akhirat. Tentang urusan dunia bisa kita rujuk surat Al-Isra ayat 30. Namun ketetapannya adalah semua yang terjadi itu adalah sya'nullah. Setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat, setiap apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam kesibukan.
Padahal apa yang ada di langit dan di bumi selalu memohon kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah urusan dunia yang semuanya ada dalam af'al Allah. Sebagai contoh, urusan rezeki yang biasa dibahas, yaitu bahwa Allah berkehendak melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Tapi sebaliknya, Allah berkehendak untuk menyempitkan kepada orang yang lain. Dan Allah menyampaikan sifatnya maha mengetahui, maha melihat, maha bijaksana, bahwa fulan yang dilapangkan, fulana yang dilapangkan, fulan dan fulana yang disempitkan rezekinya, bukan Allah membenci, tapi itu adalah ujian. Dalam ujiannya itulah sesungguhnya hikmah. Dan semua yang terjadi af'alullah untuk urusan dunia ini. Rizki, urusan jodoh, pekerjaan, urusan rumah, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan-urusan yang termasuk urusan dunia, semuanya dalam radar af'alullah. Imam Ibnu Katsir menuturkan tentang surat Al-Isra ayat 30. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat kepada semua hamba-hambanya. Allah maha mengetahui dan maha melihat siapa di antara hambanya yang pantas kaya dan yang pantas miskin, yang pantas sehat dan yang pantas sakit. Kepantasannya bukan ukuran manusia, tapi adalah kacamata Allah. Ini fulan pantas kaya karena lebih baik dia kaya. Ini pantas tidak punya karena lebih baik tidak punya. Tinggal manusianya memantaskan dengan kekayaannya, memantaskan dengan kemiskinannya. Karena sudah pantas. Cuman manusianya yang kadang tidak mampu memantaskan dirinya terhadap ketetapan Allah. Allah menjadikan kaya dan miskin siapa yang Allah kehendaki. Di balik itu, kata Imam Ibnu Katsir, selalu ada hikmah. Untuk urusan yang kedua, urusan akhirat. Kita baca surat Yunus 25 dan surat Al-Insan 31 sebagai contoh perenungan, tadabbur bagaimana af'alullah juga mengikat urusan akhirat umat manusia. Urusan akhiratnya ada semua bekal untuk akhirat. Juga keadaan-keadaan di akhirat. Sekarang kita menjalankan bekal-bekal akhirat semuanya af'alullah. Manusianya mampu ikhtiar. Untuk yang terjadi nanti, keadaannya, kenikmatan surga, kesengsaraan neraka, semuanya berada dalam af'alullah. Maka kita ikuti saja af'alullah. Tapi tentu mengikutinya dengan ilmu, mengikutinya dengan hikmah, mengikutinya dengan mujahadah, mengikutinya dengan ikhlas, mengikutinya dengan ridho. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak, menyuruh semua manusia, ayo ke dalam surga. Maka Allah tuntun amalnya, Allah tuntun kebaikannya, Allah tuntun dengan larangannya untuk dihindari. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Di ayat yang lain, Allah memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya, yaitu surga. Berarti orang masuk surga, af'alullah. Orang masuk neraka, af'alullah. Orang mendapatkan kenikmatan, af'alullah. Orang mendapatkan kesulitan, af'alullah. Tapi tidak berhenti di sini. Setelah kita bahas af'alullah, maka kita bahas pula ikhtiar manusia. Karena Allah perintahkan manusia berikhtiar. Bahkan Allah mewajibkan beberapa ibadah. Salat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat juga wajib bagi yang mampu, haji wajib bagi yang mampu, berbakti kepada orang tua juga wajib, berbuat baik kepada sesama juga wajib, ditambah ada yang sunnah, ditambah ada yang mubah, banyak sekali. Karena itu adalah merupakan tuntunan Allah agar urusan dunia kita baik, urusan akhirat kita baik. Kita lihat bagaimana antara af'al Allah dan ikhtiar manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang menetapkan af'alnya, tapi Allah menetapkan manusia mampu berikhtiar. Karena mampu, layak berikhtiar. Karena Allah berikan kemampuan, tentu manusia sungguh-sungguh berikhtiar. Maka ayat-ayat masyiatullah, kehendak Allah, tidak bertentangan dengan ayat-ayat ikhtiar. Wa ma tasha'un illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki apapun kecuali dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Tapi Allah menyebutkan
Wa ma tasyaun, kalian berkehendak. Berarti kita diberikan oleh Allah kemampuan berikhtiar. Kita punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Namun tetap saja di bawah af'alullah atau surat Ar-Ra'd ayat 11 yang biasa dibahas, Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka. Mengubah ikhtiar manusia. Tapi di atas ikhtiar manusia ada af'alullah. Tentu yang terpenting memahami dengan baik af'alullah, menjalankan ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah tegaskan di surat Ar-Ra'd 39, Allah berkenan menghapus yang Allah kehendaki, yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, atau Allah tetapkan yang sudah Allah kehendaki. Semuanya tersimpan di dalam kitab yang disebut Ummul Kitab, induk dari semua yang terjadi yang ada di dalam kitab di Lauh Mahfuz. Dari 3 ayat itu, maka manusia diberikan kemampuan untuk ikhtiar, diberikan alat, bekal, semuanya untuk manusia. Dan Allah menetapkan manusia mengubah dirinya bisa karena Allah berikan kemampuan. Kemudian manusia diperintah untuk berikhtiar karena tidak mungkin terjadi ketetapan Allah kecuali ada ikhtiar dari manusia. Karena yang Allah tetapkan pula, Allah Maha Kuasa untuk menghapusnya, untuk menggantinya, atau untuk mengekalkannya. Maka tidak bertentangan antara ketetapan, af'al Allah, kehendak Allah, iradatullah dengan ikhtiar kita. Umat manusia, semakin banyak kita ikhtiar, sekaligus meningkatkan iman kita akan semua yang terjadi adalah kehendak Allah, maka yang terjadi adalah kebaikan kita semuanya. Tanpa ikhtiar tidak ada yang terjadi, meskipun itu kehendak Allah. Atau ikhtiar itu dikatakan adalah merupakan ladang amal, ladang pahala kita. Orang mendapatkan semuanya tanpa ikhtiar, tidak ada pahala. Tapi orang mendapatkan apa yang dia ikhtiari berpahala. Bahkan kalau tidak mendapatkan sesuai dengan ikhtiarnya berpahala. Karena ikhtiarnya sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana memahami antara af'al Allah dan ikhtiar kita umat manusia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rujuk bagaimana penafsiran dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, Lauh Mahfuz adalah buku rujukan segala sesuatu. Itu adalah intinya. Namun ada cabang dan ada beberapa sisi atau aspek. Misalnya amal pagi dan siang hari dicatat oleh malaikat. Namun Allah menciptakan sebab, kausalitas, musababnya untuk menetapkan atau menghapuskan. Sebab-sebab itu tidak akan melampaui batas dari apa yang digariskan di Lauh Mahfuz. Sebagaimana Allah menjadikan kebaikan kita, silaturahim, perbuatan-perbuatan mulia, itu akan menjadi sebab terjadinya Allah panjangkan usia seseorang, Allah luaskan rezeki seseorang, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian pula maksiat menjadi sebab hilangnya keberkahan rezeki dan usia, keberkahan waktu. Allah pula menetapkan beberapa aspek-aspek kausalitas. Bagaimana supaya selamat, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kebinasaan, tidak terjadi kesulitan. Semuanya disiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita menjaga agar tetap dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Semuanya juga adalah merupakan ketetapan Allah.
Dia mengatur segala sesuatu sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan kehendak Allah yang amat sangat mutlak. Karenanya kita rujuk beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami surat Ar-Ra'd ayat 39 tadi. Sesungguhnya seorang hamba bisa terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukan. Dan sesungguhnya takdir itu tidak berubah kecuali dengan doa. Doa adalah salah satu ikhtiar. Dan Allah perintahkan kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ayo kalian berdoa. Aku yang akan mengabulkan. Maka nanti antara doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada siapapun, khususnya kepada orang tua, akan memperpanjang usia. Hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Saat terjadi taun, wabah menular di Syam, Umar memerintahkan semua orang untuk masuk ke rumahnya, tidak keluar. Dan melarang untuk masuk ke negeri Syam. Sebagian orang berkata, Umar takut. Umar lari dari takdir Allah. Bukankah ini takdir Allah? Kenapa kita harus lari? Dengan bijaksana Umar berkata, Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ayo kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang satu menuju takdir yang lain. Itu ikhtiar dari sahabat Umar. Bukan berarti Umar tidak memahami kehendak, tidak memahami takdir. Umar paling paham. Tapi beliau memahaminya komprehensif. Memahami takdir dengan baik, tetapi memahami ikhtiar dengan baik. Meyakini af'al dengan baik, dan menjalankan ikhtiar dengan sebaik-baiknya pula. Itulah sahabat Umar bin Al-Khattab. Tidak ada pertentangan dan tidak harus dipertentangkan. Tugas kita beribadah, beramal soleh, menjalankan kebaikan sebagai ikhtiar. Setelah kita jalankan itu, ya kita sandarkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Yang jelas, kalau mendapat sesuai dengan ikhtiar kita, tetap berpahala. Dan kalau tidak mendapat atas ikhtiar kita, tetap juga berpahala. Atau bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita semuanya. Terakhir, sahabat Umar membuat permisalan kepada kita umat manusia. Kata beliau, tidakkah kalian melihat seorang penggembala unta atau kambing di ladang yang sangat subur, yang sangat luas? Apakah itu terjadi atas takdir Allah? Iya. Namun, tidak mungkin kambing atau ternak kita makan kalau tidak dibawa ke ladang yang subur. Kalau ke ladang yang tidak subur, mereka sulit untuk makan. Membawa ke ladang yang subur itu wajib dilakukan oleh hamba Allah yang menginginkan kebaikan untuk ternaknya. Maka ini wajib untuk disyukuri. Jika dia menggembala atau membawa ke ladang yang tandus gersak atau ladang yang tidak ada air, rerumputan, tentu merugikan. Merugikan hewan sekaligus merugikan penggembala, sekaligus merugikan tuan dari ternak tersebut. Bukan berarti tidak masuk dalam takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Tapi di situ ada ikhtiar penggembala mencari ladang yang subur. Demikian juga menghindari hal-hal yang merugikan dirinya, merugikan tuannya, merugikan hewannya. Semua itu berarti manusia menjalankannya sesuai takdir Allah, tapi ia jalankan ikhtiar juga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin, yang suka diluaskan rezekinya, ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Silaturahim ikhtiar manusia, rizki ketetapan Allah, ajal ketetapan Allah. Dan tidak bertentangan. Karenanya inti dari pembahasan ini adalah kita memaknai dengan baik, kita memaknai dengan komprehensif. Apa itu yang dimaksud dengan af'alullah? Di dalamnya ada takdir dan qadar, di dalamnya ada kehendak dan irada Allah, di dalamnya ada semua yang Allah tetapkan. Namun ada sisi yang lain, ikhtiar kita, usaha kita, doa kita, ibadah kita, amal soleh kita. Semuanya dalam rangka kita mendapatkan kebaikan di dunia, juga mendapatkan kemuliaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.